Sebelum kita mulai, silakan berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Oke, jadi yang pertama-tama untuk Ibu Ainya, kami atas nama ya grup mata kuliah ini mengucapkan turut duka cita Bu ya. Terima kasih Pak, Ya, terima kasih teman-teman. jadi Ibu sudah duduk di samping yang Maha Kuasa itu, Bu. Ibu harus tenang ya, Ibu harus tenang ya. Jadi Ibu itu akan menjadi hidup jika doa selalu kamu panjatkan, kamu kirim. Kemudian pesan-pesan orang tua selalu diingat, ya Bu ya. Iya Pak. Oke, atau ada yang menambahkan sebagai kata sepatah kata untuk teman kita Aina Supia, silakan. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak dosen. Ya, dari kita ya, buat teman kita Mbak Aina ya, turut berduka cita sedalamnya ya. Semoga almarhumah diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa ya, dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan. Jadi memang mesti harus semangat ya, Mbak Aina ya. Mungkin itu udah jalan Tuhan. Semoga yang keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan ya. Itu ya Pak, dari kami, dari kita semua ya, mewakilin semua mahasiswa ya. Terima kasih. Oke, atau ada lagi yang mau tambahkan Monica dari perempuan? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas kesempatannya untuk memberikan ucapan berbela-sungkawa kepada Mbak Aina, teman kami. Semoga Mbak Aina senantiasa diberi ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi musibah yang baru saja menimpa Mbak Aina. Udah jadi Pak, jadi ikut nangis. Oh iya iya iya. Karena kebetulan Aina sama Ibu Monica pada tahun ini mengalami duka cita yang sama, ya. Orang tua Ibu Monica juga, ya, 4 bulan yang lalu juga sudah dipanggil, ya. Jadi wajar Ibu Monica itu sama Aina itu sama. Jadi Ibu Aina, ini kan ada tugas. Jadi untuk Aina kita berikan dispensasi ini, mana tahu di rumah ada acara tahlilan ya. Untuk Aina ini dibebaskan. Ya, ya Bu ya. Itulah salah satu bentuk ucapan duka cita kami Bu ya. Oke. Sebelum kita mulai perkuliahan deh, ada kira-kira yang mau ditanyakan? Nggak ada Nggak Pak. ada Pak. Oh, Ada Pak. jadi kebetulan orang Cebere WA saya, Pak, kamera Bapak kok nggak kelihatan, cuma kamera kami yang kelihatan, karena saya orang Cebere dosen, ya, ya, oke. Ini minggu kemarin udah saya terangkan sebagian ini, sebagian udah terangkan ini. Ada lihat materi? Ada Pak. Oke. Ada Pak. Jadi minggu kemarin itu saya sudah terangkan yang dimaksud dengan permintaan uang, biar gampang Anda ingat, uang yang ada di dompet Anda. Itulah permintaan uang. Jadi permintaan uang itu ada dua, yang disingkat dengan M1 dan M2. Yang dimaksud dengan permintaan uang M1, permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga. Misalkan Ibu Monica tadi pagi menyiapkan uang di dompet Rp5.000. 5.000 itu 3.000 untuk transaksi membeli makanan. Rp2.000 mana tahu bensin kosong. Nah,
Jadi, itulah permintaan uang M1 yang disebut untuk transaksi dan berjaga-jaga. Permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga yang disingkat dengan M1 ini dipengaruhi pendapatan. Waktu pendapatan Ibu Monika sedikit. Yang dialokasikan Monika untuk transaksi dan berjaga-jaga, misalkan Rp3.000 transaksi, Rp2.000 untuk berjaga-jaga. Jika pendapatan Monika naik, naik ini, yang dari transaksi hanya Rp3.000 sekarang menjadi Rp7.000, berjaga-jaga menjadi misalkan Rp8.000. Jadi di sini total permintaan Monika itu Rp5, total permintaan uang Monika di sini Rp15. Nah, ini terjadi sebagai akibat ada kenaikan pendapatan. Inilah kata Adam Smith, permintaan uang dipengaruhi oleh pendapatan. Inilah ya kata Adam Smith, permintaan uang itu untuk transaksi dan berjaga-jaga, yang disingkat dengan M1. Kemudian datang Keynes mengatakan, permintaan uang itu bukan hanya untuk transaksi dan berjaga-jaga, tetapi untuk spekulasi. Di mana permintaan uang untuk spekulasi disingkat dengan M2. Seperti yang saya terangkan minggu kemarin, permintaan uang untuk spekulasi ini dipengaruhi oleh tingkat bunga. Pada waktu tingkat bunga di bank tinggi, uang akan Anda simpan di bank. Maka di dompet Anda akan berkurang uang. Maka permintaan uang Anda akan turun. Tetapi jika tingkat bunga di bank turun, Anda akan menarik uang Anda dari bank. Sehingga di dompet Anda banyak uang. Maka dengan demikian, permintaan uang M2 itu dipengaruhi oleh tingkat bunga. Jika tingkat bunga di bank tinggi, maka Anda akan menyimpan uang di bank karena Anda mengharapkan tingkat bunga yang tinggi, sehingga uang di dompet Anda berkurang. Uang di dompet Anda berkurang pada waktu tingkat bunga tinggi, berarti permintaan uang akan rendah karena uang di dompet Anda sudah rendah. Uang yang Anda tarik dari bank mengakibatkan uang di dompet Anda semakin banyak. Karena uang di dompet Anda semakin banyak, hal ini menunjukkan permintaan uang semakin tinggi. Permintaan uang M2 itu, saya ulangi di sini, dipengaruhi oleh tingkat bunga ya. Ini menurut Keynes. Kemudian, permintaan uang M1 sama sekali tidak dipengaruhi tingkat bunga. Sementara menurut Keynes, permintaan uang itu adalah M1 ditambah M2. Jika kita ingin menjumlahkan M2 dan M1, mengapa dijumlahkan? Karena permintaan uang itu adalah M1 ditambah M2. Itulah permintaan uang. Sementara M2 itu dipengaruhi tingkat bunga. M1 tidak dipengaruhi tingkat bunga. M1 dipengaruhi pendapatan. Maka, berapapun tingkat bunga, M1 itu tetap. Ya, baik pada tingkat bunga tinggi atau tingkat bunga rendah, M1 itu tak misalkan Rp5 misal. Menurut Adam Smith, permintaan uang hanya untuk spekulasi dan transaksi, yaitu M1. Di mana M1 itu dipengaruhi pendapatan, itu kata Adam Smith. Datang Keynes, hei Adam Smith, permintaan uang itu bukan hanya untuk transaksi dan berjaga-jaga, tetapi untuk spekulasi. Nah, jadi kata Keynes, permintaan uang itu adalah M1 ditambah M2. Nah, sementara M2 itu dipengaruhi tingkat bunga seperti yang tadi saya uraikan, dan M1 itu tidak dipengaruhi tingkat bunga. Jika kita menjumlahkan kedua kurva ini, ya, kedua kurva di mana sumbu vertikal ini sama, yang beda cuma sumbu horizontal. Jika kita jumlahkan, nah, kurva M2 ini dia miring, kurva M1 ini vertikal, karena tidak dipengaruhi tingkat bunga, maka bentuk kurvanya itu adalah seperti ini. Inilah M1 plus M2, yaitu sama dengan MD. Inilah total permintaan uang dalam keseimbangan.
Penawaran uang atau money supply yang disingkat dengan MS sama dengan MD atau money demand, atau ditulis MS sama dengan MD. Jadi kemarin itu Anda sudah saya terangkan ya tentang konsep pencetakan uang. Mengapa pemerintah tidak mencetak uang sebanyak mungkin sehingga rumah kita penuh dengan uang? Nah, perhatikan di sini. Misalkan negara itu memiliki 3 warga, yaitu ada Ana, ada Ani, ada Anu. Si Ana memproduksi 3 kue, si Ani memproduksi 4 mobil, si Anu memproduksi 5 bakso. Harga kue 2 rupiah, harga mobil 200 rupiah, harga bakso 5 rupiah. Maka dengan demikian, pendapatan yang diciptakan oleh si Ana 3 dikali 2, 6 rupiah. Pendapatan yang diciptakan oleh Ani 4 dikali 200, 800. Pendapatan yang diciptakan oleh si Anu 5 kali 5 sama dengan 25. Maka yang dimaksud dengan GDP di sini atau gross domestic product ini 800 tambah 25 tambah 6, yaitu 831. Dan inilah uang yang dicetak oleh Bank Sentral sebesar 831. Jadi dasar pencetakan itu tergantung daripada nilai GDP di sini. Itulah alasan pemerintah, mengapa pemerintah mendorong ya si Ana, si Ani semakin banyak jumlah barang yang diproduksi. Jika semakin banyak jumlah kue, ya, maka ini akan semakin banyak. Jika semakin banyak mobil yang diproduksi si Ani, maka GDP juga semakin banyak. Ya, permintaan uang itu sama dengan satuan waktu dikali GDP dikali P. Satuan waktu ini dalam perekonomian 1 tahun. Ya, nah, jadi di sini si Ani itu memproduksi 4 mobil. 4 mobil ini 4. Kemudian harga mobil itu sebesar 200. Satuan itu K1. Maka permintaan uang di sini sebesar 800. Nah, inilah uang yang dicetak sebesar 800. Jika produksi Ani naik menjadi 8, dari 4 menjadi 8, maka uang yang dicetak itu atau uang yang diminta itu menjadi 1 dikali 8 dikali 200 sama dengan 1.600. Maka pemerintah akan mencetak uang sebesar 1.600. Ya, dan inilah yang menjadi penawaran uang. Bagaimana jika pada waktu kenaikan jumlah produksi mobil si Ani dari 4 ini tadi menjadi 8, uang yang dicetak bukan 1.600 tetapi 3.200. MD sama dengan K dikali GDP dikali P. Tadi uang yang dicetak itu 3.200 ini. K itu dalam 1 tahun. 1. Sementara mobil yang diproduksi cuma 8. Maka biar ini sama dengan 3.200, P ini harus dinaikkan menjadi berapa? Maka P itu harus 400. Padahal tadi P itu di sini harga 200. Jika uang dicetak tidak sesuai dengan nilai GDP itu, harga barang akan naik. Atau dengan kata lain, jika pemerintah mencetak uang sebanyak 2 kali lipat, ini 3.200, 2 kali lipat ini dari sini, dari 1.600. Maka harga barang itu akan naik sebesar 2 kali lipat. Mula-mula 200 tadi sekarang sudah menjadi 400. Jika pemerintah mencetak uang sebanyak 2 kali lipat, tadi seharusnya 1.600 tapi dicetak 3.200. Maka harga barang akan naik 2 kali lipat. Jika pemerintah mencetak uang sebanyak 10 kali lipat, maka harga barang akan naik 10 kali lipat. Jika pemerintah mencetak uang sebanyak mungkin, maka harga barang akan naik sebanyak mungkin. Itulah alasan mengapa pemerintah tidak mencetak uang sebanyak mungkin. Nah, ini tadi keterangannya. Inilah perbedaan pengantar makro sama teori ekonomi makro. Masalah analisis. Jadi, jika penawaran uang naik, penawaran uang itu ditunjukkan oleh MS. Jadi, jika yang tadi Ibu Ainia hanya memproduksi 3 kue, akibat ada pembangunan, kue yang diproduksi menjadi 8, maka GDP akan naik. Maka penawaran uang akan naik. Nah,
Jika penawaran uang naik sebagai akibat pembangunan dan permintaan uang tetap uang, ini berupa permintaan uang, ini penawaran, ya. Jika penawaran ini naik sebagai akibat pembangunan, permintaan uang tetap, maka tingkat bunga itu akan turun. Nah, jadi inilah yang diharapkan pemerintah. Mengapa didorong, ya, menciptakan inovasi-inovasi agar diharapkan tingkat bunga itu turun. Nah sekarang jika permintaan uang naik sebagai akibat kenaikan pendapatan dan penawaran uang tetap, maka tingkat bunga akan naik seperti gambar berikut. Artinya seperti ini. Ini permintaan uang. Nah, kemudian penawaran uang naik akibat kenaikan pendapatan. Kenaikan pendapatan. Nah, sorry maaf. Penawaran uang tetap, tetapi permintaan uang naik. Ini dari sini ke MD2, maka di sini tingkat bunga akan naik. Perbedaan yang pertama ini sama yang kedua. Pada gambar pertama ini penawaran uang naik. Kasus penawaran uang ini, ya, yang tadinya Ibu Aina hanya memproduksi 3 kue, sekarang menjadi 6 kue. Berarti jumlah barang yang diproduksi naik. Pada kasus yang kedua ini, jumlah kue yang diproduksi Ibu Aina tetap 3. Tetap 3. Tetapi karena Anten itu ada acara pesta, maka permintaan kue itu naik. Permintaan kue naik. Padahal jumlah kue hanya 3. Ya, karena ada acara pesta, maka permintaan naik. Maka mau tidak mau, ya, untuk mengatasi permintaan yang naik ini, tingkat bunga akan naik. Itu logikanya ini. Teori kuantitas mengatakan bahwa harga pasar dipengaruhi oleh keseimbangan MS dan MD, ya. Itu di sini. Perpotongan antara permintaan uang dan penawaran uang, yaitu MD sama dengan MS di sini. Inilah kata teori kuantitas, bahwa harga pasar dipengaruhi oleh keseimbangan permintaan dan penawaran uang. Jadi harga kue itu dipengaruhi oleh keseimbangan MS dan MD, itu menurut teori kuantitas. Tetapi Keynes mengatakan keseimbangan MS dan MD lah yang mempengaruhi tingkat bunga. Jadi di sini ada perbedaan. Teori kuantitas mengatakan harga kue yang Rp3 dipengaruhi oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Jadi harga di pasar itu dipengaruhi oleh MS dan MD. Tetapi Keynes mengatakan keseimbangan MS dan MD bukan mempengaruhi harga, tapi mempengaruhi tingkat bunga. Saya ulangi ya. MD sama dengan MS. Menurut teori kuantitas, keseimbangan ini akan mempengaruhi harga. Tetapi Keynes mengatakan bukan mempengaruhi harga, tetapi mempengaruhi tingkat bunga. Itu pengertian di sini. Mempengaruhi harga itu menurut teori kuantitas adalah keseimbangan MS dan MD. Tetapi Keynes mengatakan bukan, keseimbangan MS MD itu mempengaruhi tingkat bunga. Nah, perhatikan di sini. Perpotongan MS dan MD itu di sini. Menurut Keynes, itu akan mempengaruhi tingkat bunga. Nah, jika ditarik garis ke kanan ini, ya, berarti tingkat bunga ini terjadi pada tingkat pendapatan segini. Maka dikatakan di sini, dari gambar di samping, titik MD dan MS merupakan keseimbangan di pasar uang untuk berbagai tingkat pendapatan. Nah, jadi keseimbangan ini terjadi pada waktu pendapatan sebesar I1. Maka dengan demikian, menurut Keynes, keseimbangan di pasar uang itu ditunjukkan oleh kurva LM, yang artinya sepanjang kurva LM ini, disinilah keseimbangan dalam pasar uang. Sepanjang kurva LM ini, disinilah terjadi keseimbangan dalam pasar uang. Artinya gini, waktu pendapatan sebesar YA, maka tingkat bunga itu harus sebesar di sini. Pendapatan sebesar ini, tingkat bunga harus sebesar di sini. Jika permintaan uang ini naik dari MD1 ke MD2,
maka tingkat bunga ini akan naik. Ini terjadi pada pendapatan Y2. Artinya di sini, dalam pasar barang, jika tingkat bunga semakin turun, pendapatan nasional semakin naik. Tetapi dalam pasar uang, tingkat bunga semakin turun, pendapatan nasional semakin turun. Saya ulangi ya. Pada waktu pasar barang, jika tingkat bunga turun, pendapatan nasional akan naik. Maka waktu materi pasar barang untuk menaikkan pendapatan nasional, bagusan tingkat bunga diturunkan, betul di pasar barang. Tetapi di pasar uang, tingkat bunga turun, maka pendapatan nasional akan turun. Nah, nanti akan kita lihat nanti keseimbangan. Jadi, yang penting Anda pahami di sini, sepanjang kurva LM ini, inilah merupakan keseimbangan di pasar uang. Pak, itu yang garis LM itu garis 45 derajat itu bukan, Pak? Bukan. Ah, bagaimana terbentuknya kurva LM ini nanti kita turunkan. Ya, yang pasti sepanjang kurva LM ini adalah keseimbangan di pasar uang. Ya, Bu Monika ya, ini bukan garis 45 derajat. Ya, ini hanya saya buat di sini bahwa kurva IS seperti ini, kurva LM seperti ini. Jadi ini bukan garis 45, nanti akan kita turunkan dari mana datang garis ini, Bu. Jadi sepanjang kurva LM itu adalah keseimbangan di pasar uang. Nah sekarang, jika pada tingkat bunga R2, ternyata pendapatan itu pada titik A, itu sebesar I1. Padahal, biar seimbang, jika tingkat bunga R2, pendapatan itu bukan I1, tetapi I2. Maka, kondisi I1 terjadi pada saat harusnya tingkat bunga R1, yaitu pada titik B di sini. Harusnya, ya. Sementara pada tingkat bunga R2, nilai MD ini sudah menjadi MD2. Artinya, permintaan uang MD2 itu sudah lebih besar dari MD1. Warna merah ini sudah lebih besar dari MD1. Di mana permintaan uang MD2 yang di sini, pada titik di sini, itu sama dengan keseimbangan pasar, sama dengan MS. Itu pada titik C. Sehingga logika matematikanya, MD2 ini, ya, itu sama dengan MS. Sama. Tetapi ini lebih besar dari MD1. Maka, pada titik A ini dikatakan MS lebih besar dari MD. Penawaran uang lebih besar dari MD. Apa yang terjadi di atas kurva LM? Apa yang terjadi di bawah kurva LM? Titik A ini di atas kurva LM, yaitu MS lebih besar dari MD. Dengan cara yang sama, ya, di daerah ini, MS lebih kecil dari MD. Sekarang ini, penurunan kurva LM. Bagaimana menurunkan kurva LM? Di sini M2 itu dipengaruhi tingkat bunga, ya. Tingkat bunga yang tinggi mengakibatkan permintaan uang Anda rendah. Waktu tingkat bunga tinggi, maka uang Anda simpan di bank. Di dompet Anda menjadi sedikit, maka M2 Anda rendah. Tingkat bunga rendah, Anda akan tarik uang dari bank, maka di dompet Anda banyak uang. Inilah M2. Nah, kemudian ini M1. Dalam keseimbangan, ya, permintaan uang itu adalah M1 plus M2. M1 plus M2. Inilah permintaan uang. Dalam keseimbangan, permintaan uang itu sama dengan MD sama dengan MS. Misalkan penawaran uang itu sama dengan 75. 75 ya. Dalam keseimbangan, itu sama dengan MD sama dengan 75. Sementara MD itu sama dengan M1 plus M2. Jadi jika M1 itu 5, otomatis di sini M2 itu harus sama dengan 70. Jika M1 ini 60, maka M2 di sini menjadi 15, bersama dengan 75. Jika M1 1,
maka M2 menjadi berapa ini Monica? 74, Pak. 74. Artinya di sini, jika M1 rendah, maka M2 itu tinggi. Atau jika M2 tinggi, maka M1. Pada waktu M2 di sini rendah, ini kan rendah ini ya, ini rendah, maka M1 itu tinggi. Itu ini A, ini A. Waktu M2B tinggi di sini, maka M1B rendah. Nah, M1 itu dipengaruhi pendapatan. M1 Anda yang rendah, ini menunjukkan rendah ini, itu terjadi pada pendapatan yang rendah. Sementara tadi yang ini terjadi pada tingkat bunga RB ini. M1 Anda yang tinggi, itu menunjukkan pendapatan Anda tinggi. M1 itu saya ulangi permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga. M1 Anda yang tinggi itu terjadi pada pendapatan yang tinggi, yaitu I1A ini. Ini tadi terjadi pada tingkat bunga RA di sini. Inilah kurva LM. Jika diumumkan ini, inilah kurva LM. Seperti yang di atas tadi. Langsung aja kita buat contoh ya, contoh. M2 itu sama dengan permintaan uang untuk spekulasi. Sama dengan 75 dikurang 25R. Kemudian M1 sama dengan 1050 tambah 0,5 Y. Penawaran uang sama dengan 75. Turunkan dari data di atas untuk membentuk fungsi LM pada tingkat bunga 1 dan 2% ya. Nah, sekarang jika tingkat bunga 1%, maka M2 ini 75 dikurang 25R. Kita ganti R ini menjadi 1. Jadi jangan kita pecahkan 1% itu sama dengan 0,01, jangan. Karena pada tingkat bunga tadi di sini R itu dalam bentuk satuan persen. Maka M2 sama dengan, Anda ganti R ini sama dengan 1. Maka M2 sama dengan 50. Jika tingkat bunga 2%, Anda ganti M2 ini, RI di sini 2. 2 ini, maka M2 sama dengan 25. 25 kali 2, 50. 75 kurang 50, 25. Inilah M2 pada tingkat bunga 2%. Karena penawaran uang sama dengan 75, sementara M1 plus M2 sama dengan MD permintaan uang. Dalam keseimbangan, MD sama dengan MS. Maka dengan demikian, jika tingkat bunga 1%, M1 plus M2 sama dengan 75. Maka waktu tingkat bunga 1% tadi di sini, M2 itu sama dengan 50. Maka M1 tambah 50 sama dengan 75, sehingga M1 sama dengan 25. Pada tingkat bunga 2%, M1 tambah M2 sama dengan 75. Pada tingkat bunga 2% ini tadi, M2 itu sama dengan 25. Maka masukkan ke sini 25, sehingga M1 sama dengan 75 dikurang 25 sama dengan 50. Maka dengan demikian, karena M1 sama dengan 50 tambah 0,5 Y dari mana? Ini dari sini. Ini, ya. Sehingga, waktu tingkat bunga 2%, 100 sama dengan 0,5 Y. Dari mana ini? Min 50 dipindahin ke belakang, Pak. Kan satunya 50, jadi 50 tambah 50 jadi 100, Pak. Iya, oke ya. Nah, maka fungsi LM, Y sama dengan fungsi tingkat bunga ya. Inilah fungsi LM. Maka M1 yang ini dari soal, kemudian M2 yang ini, MS sama dengan 75 ya. Keseimbangan terjadi pada waktu MD sama dengan MS. MD sama dengan M1 plus M2. M1 plus M2 ya. M1 ini 50 tambah 0,5 Y ini. M2 yang ini. MS75. Maka disederhanakan nanti itu Y sama dengan 100 plus 50 R. Ya. Y ini sama dengan 50 dibagi 0,5, 100. 25 dibagi 0,5, 50. Inilah yang disebut dengan fungsi LM. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Ya. Itu yang tadi 50 itu dari mana, Pak? 50 tambah 25 R. Insya Rizky, Pak, Rizky. Rizky Rizky Rumexo, Pak. Yang mana, Dik? Yang mana, Dik? Ini. Yang
Yang di bawah 75 itu kan jadi 250 tambah 25 Pak, atasnya Pak. Tunggu. Yang ini, Ya, yang 50. yang ini. Ya, benar 50 tambah 25 itu ya, benar. Nah, ada ya? Oke, Rizky Rame kau perhatikan ya. Ini kan 75 ini kan, 75. Yang 75 di sini pindah ke kiri. Pindah ke kiri dia ya, menjadi minus. Ya kan? Habis. Yang min 50 ini pindah ke kiri, menjadi positif. Yang min 25R ini pindah ke kiri, menjadi positif. Nah, yang ini tetap di kanan, 0,5 Y. Rizky, ini kan, Paham Pak, paham Pak. paham ya? Paham Pak. Oke. Data-data yang di atas tadi kita masukkan sini ya, kita masukkan. Ya, Anda tinggal masukkan di sini. Maka inilah kurva LM dengan fungsi seperti ini. Waktu tingkat bunga 2%, M2 itu 25. M1 plus M2 sama dengan 75. 75 ya. Di sini M2 25. Ini 25. Maka M1 itu sama dengan 50. M1 50 ini terjadi pada pendapatan 200. Tadi ini bersumber dari tingkat bunga 2%. Baik, Bang. Baik, Pak. Nah, jadi kamera masing-masing silakan boleh dimatikan ya.